Hadits ke-31. Terjemahan hadits dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku." Maka beliau bersabda, "Zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadits Hasan riwayat Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad hasan. Kandungan hadis. 1. Menuntut kecukupan terhadap dunia adalah perkara wajib, sedang zuhud adalah tidak adanya ketergantungan dan terpusatnya perhatian terhadapnya. 2. Bersikap qanaah terhadap rizki yang halal dan ridha terhadapnya serta bersikap ifah dari perbuatan haram dan hati-hati terhadap syubhat. 3. Jiwa yang merasa cukup dan ifah serta berkorban dengan harta dan jiwa di jalan Allah merupakan hakikat zuhud. Hadits ke-33. Terjemah hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Hadits Hasan riwayat Baihaqi dan lainnya yang sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain. Kandungan hadis. 1. Seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang bersengketa sesuatu yang dapat menguatkan pengakuan mereka. 2. Seorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 3. Pada dasarnya seseorang bebas dari tuduhan hingga terbukti perbuatan jahatnya. 4. Seorang hakim harus berusaha keras untuk mengetahui permasalahan sebenarnya dan menjelaskan hukumnya berdasarkan apa yang tampak baginya. 5. Bersumpah. Hadits ke-34. Terjemah hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah lemahnya iman. Riwayat Muslim. Kandungan hadis. 1. Menentang pelaku kebatilan dan menolak kemunkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam atas setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya. 2. Ridha terhadap kemaksiatan termasuk di antara dosa-dosa besar. 3. Sabar menanggung kesulitan dan amar ma'ruf nahi munkar. 4. Amal merupakan buah dari iman, maka menyingkirkan kemunkaran juga merupakan buahnya keimanan. 5. Mengingkari dengan hati diwajibkan kepada setiap muslim, sedangkan pengingkaran dengan tangan dan lisan berdasarkan kemampuannya. Hadits ke-35. Terjemah hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini, seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain, haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Riwayat Muslim. Kandungan hadis. 1. Larangan untuk saling dengki. 2. Larangan untuk berbuat keji dan menipu dalam urusan jual beli. 3. Diharamkan untuk memutuskan hubungan terhadap muslim. Sebaliknya harus dijaga persaudaraan dan hak-haknya karena Allah Ta'ala. 4. Islam bukan hanya akidah dan ibadah saja, tetapi juga di dalamnya terdapat urusan akhlak dan muamalah. 5. Hati merupakan sumber rasa takut kepada Allah Ta'ala. 6. Takwa merupakan barometer keutamaan dan timbangan seseorang. 7. Islam memerangi semua akhlak tercela karena hal tersebut berpengaruh negatif dalam masyarakat Islam.